Timur. Jaktim. Oke, Q. Aja. Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Beberapa titik di kawasan Jakarta Timur saat ini sedang mengalami hujan dan juga dampaknya bahkan beberapa titik juga mengalami banjir seperti di kawasan Jalan Baiduri Bulan, di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan seperti inilah situasinya. Diandra bersama juru kamera Rizky Salahuddin akan eksplorasi lebih dalam mengenai kondisi banjir yang ada di Jalan Baiduri Bulan. Dan memang hingga saat ini Diandra, pantauan kami ketinggian banjir ini di penghujung jalan ada yang sampai 3 meter dan ini adalah salah satu kendaraan yang terkena dampaknya. Diandra, beberapa penghuni ataupun warga ini sempat menaikkan kendaraan mereka ke arah sana, Diandra, ke arah yang lebih dataran tinggi tentunya, Diandra, ini untuk sebagai antisipasi agar untuk menyelamatkan kendaraan mereka tentunya. Dan memang hingga saat ini, Diandra, kami belum melihat adanya BPBD yang turut mengevakuasi warga ataupun memberi bantuan khusus bagi para warga yang ingin mengungsi pada malam kali ini. Dan kita akan lebih dalam, Diandra dan juga pemirsa, ini sudah selutut saya ya Diandra dan juga pemirsa, dan ada di ujung sana ada perahu yang dioperasikan oleh warga, oleh ketua RT setempat, di mana pihaknya membagikan makanan bagi para warga yang mengalami kelaparan pada malam ini karena juga terimbas karena aksesnya susah untuk bisa memenuhi kehidupan mereka. Dan memang hingga ujung sana, Diandra, sudah memasuki hampir 2 meter dan bahkan informasi yang kami terima mencapai 3 meter. Dan memang hujan sudah berlangsung sejak dini hari, Diandra, dan intensitas hujan juga perlahan semakin kencang. Dan sebelah kiri ada, Diandra, ini adalah rumah yang terdampak dan bahkan beberapa warga ada yang masih memilih untuk diam di rumahnya dengan cara mengungsi di lantai 2 begitu. Dan beberapa di antaranya sudah mulai memasuki dataran lebih tinggi, namun di antara mereka juga ada yang memilih untuk diam di rumah, khususnya di lantai 2. Dan bisa dipastikan, Diandra, beberapa kendaraan warga sudah mulai diletakkan di daerah yang lebih tinggi supaya tidak terdampak. Dan seperti inilah, Diandra, sudah mulai memasuki paha saya ya, Diandra, itu sudah mulai memasuki tinggi lagi. Jika masuk ke arah sana, ke depan saya ataupun di belakang saya, ini sudah mencapai sedada orang dewasa atau bisa mencapai 2 meter lebih ke atasnya. Dan perlu diketahui, Diandra dan juga pemirsa, banjir, kalau bicara dari keterangan warga, ini adalah imbas dari bendungan Katulampa yang ada di Bogor, mengingat intensitasnya begitu tinggi sejak minggu dini hari. Lalu imbasnya ke beberapa titik di kawasan Jakarta, khususnya di area pinggiran Kali Ciliwung. Dan ini memang letaknya dekat sekali, beberapa meter dari Kali Ciliwung, dan imbasnya ke pemukiman warga yang ada di kawasan ini. Salah satunya adalah di kawasan Bidara Cina, Kelurahan Bidara Cina di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dan Diandra, tampaknya warga ada yang masih mengungsi dan ada juga yang berjibaku dan membantu sesama warga untuk bisa memberikan makanan. Dan ini adalah perahu inventaris dari BPBD, Diandra. Perahu ini memang diberikan oleh BPBD untuk bisa diakomodir setiap RT ya, untuk bisa melakukan evakuasi ataupun pemberian logistik dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dari pihak BPBD ataupun kelurahan sendiri itu belum tampak terlibat, khususnya pada malam kali ini, mengingat tadi pagi informasi yang kami terima sudah ada beberapa bantuan ya, seperti makanan dan beberapa bantuan warga untuk evakuasi dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini, Diandra, warga masih berjibaku. Selamat malam, Pak. Bisa berbincang sebentar, Pak, mengenai kondisi pada kali ini, mengingat ini banjir sudah mencapai ketinggian berapa, Pak, berdasarkan pantauan? Di titik paling rendahnya tuh 2 meter, Pak. 2 meter.
Sebelumnya dengan Bapak siapa sebelumnya? Dengan Pak Norvan, Ketua RT 6 RW 11 Bidari Cina. Pak Norvan, Ketua RT 006 RW 006 0011. Oke, Pak Novan, tadi habis kemana aja nih Pak? Telusurin beberapa wilayah. Kita mendistribusi sama kru nih mendistribusikan ke beberapa rumah ya warga kita yang memang dia tidak bisa evakuasi Pak karena udah ada yang lansia juga, tambah lagi posisi air tuh agak lumayan cepat naik ya. Jadi kita sambangi ke rumahnya masing-masing. Pak Novan, sejauh ini sudah ada bantuan nggak sih Pak dari pemerintah, baik itu BPBD, kelurahan? Masuk dari dinas sosial Pak, dinas sosial. Jadi udah ada beberapa tadi nasi kotak, kalau nggak ini langsung ya dari dinas sosial. Apakah akan ada bantuan seperti pompa air dan bantuan makanan lebih lain atau? Kalau sejauh ini sih yang berlaku di wilayah kita ya, terutama di RW 11 nih. Tergantung dari kebutuhannya Pak, kadang ada, kadang ya diperhitungkan juga. Biasanya kalau yang paling sering tuh pemadam Pak pasca banjir, karena untuk menyemprot wilayah itu pasca banjir kayak jalanan, got, rumah-rumah warga itu. Pak, mungkin bisa dikasih tahu ini ada berapa data rumah Pak? Ada berapa rumah yang terdampak sih Pak? Ada ratusan nggak sih Pak? Untuk warga saya aja, kalau untuk warga saya aja kurang lebih ada 35 rumah. Kakaknya tuh kurang lebih 150 gitu. Ini kan hari ini banjir Pak. Apakah memang banjir ini sering terjadi di kawasan ini atau memang baru pertama kali? Langganan Pak, langganan. Mulai dari jam berapa nih Pak banjir Pak? Kalau berdasarkan pengamatan kita dari kemarin malam ya, itu kurang lebih jam setengah 3 ya, setengah 3 jam 3 Pak. Dini hari ya, kemarin malam. Pak, ada rencana untuk bikin posko gitu dari secara mandiri gini Pak? Apakah ada rencana bikin posko sendiri mengingat BPBD? Poskonya posko bersama Pak. Jadi di kantor RW 011. Artinya BPBD belum terlibat sampai sejauh itu Pak untuk bisa mengevakuasi warga dan BPBD ya sejauh ini sih dia membantu juga Pak ya, dalam arti kata penyediaan perahu karet, bantuannya, dayung, terus juga mungkin untuk evakuasi Pak gitu. Termasuk juga dari damkar. ada berapa lansia sih Pak di sini Pak yang terdampak? Berarti Bapak ngecek ke beberapa rumah kan, apakah ada lansia Pak? Kalau untuk warga saya yang kebetulan stay di rumah ini, di rumah jende itu kurang lebih ada 3 Pak, 3 lansia. Cuma di situ ada sanak keluarganya juga yang notabene tuh menemani Pak untuk ya jaga-jaga aja lah intinya gitu. Terakhir nih Pak, mungkin intinya adalah ada beberapa warga yang masih memilih di rumah dan bertahan di rumah. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu Pak, kenapa mereka masih memilih di rumah Pak? Alasannya macam-macam sih Pak. Yang paling utama tuh yang sangat mendetail tuh kalau untuk lansia yang lansia, karena pertama usia Pak ya, dari segi kondisi kesehatannya juga udah kayaknya nggak memungkinkan Pak untuk turun dari rumah tangganya dia, apalagi dengan kondisi airnya yang sudah lumayan tinggi Pak gitu loh. Pak, terima kasih atas waktu ya Pak. Dan memang Perahu karet ada berapa? oke Pak, ini maaf terakhir, ada berapa perahu karet Pak Untuk menyeluruh kurang lebih di standby emang ada tuh kurang lebih 3 sampai 4. Nah, ini salah satunya termasuk bantuan dari BPBD, ada dari damkar, ada yang swadaya. warga masih terlibat sendiri ya Pak ya, belum ada bantuan dari. Benar. Ya, jadi kalau bisa dibilang ya kita udah terlatih lah Pak ya, lumayan terlatih lah dengan menghadapi kondisi situasi. Mungkin kadang-kadang juga di luar perkiraan Pak, ketinggian airnya ini, apalagi tahu kan banjir mendadak gitu loh Pak. Mungkin kayak perbandingan ketinggian air di Katulampa dengan pintu air Manggarai kan kadang-kadang nggak selalu simetris sinkron gitu Pak. Jadi ini oh iya Pak, ini banjir di sini jadi karena emang ada luapan kali kah di air Ciliwung atau memang hujan karena hujan intensitas 3? Ada Pak, ada 2 Pak. Banjir kiriman sama hujan lokal DKI yang paling sering terjadi seperti itu gitu loh. Jadi warga lebih meyakini karena ini kiriman dari. Kiriman betul. Tahun ini udah berapa kali Pak banjir Pak? Tahun ini dihitung dari 2005 awal sudah yang parah ya Pak ya, yang parah dua kali, yang parah. Tapi kalau yang skalanya kecil-kecil mah ya udah ada puluhan kali lah Pak, gitu loh. Yang cuma setinggi mata kaki gitu loh. Tapi kalau yang terparah ya udah kedua kali nih bulan ini. Pertama Maret awal puasa ya. Sekarang yang ini yang kedua. Berarti menurut pandangan Bapak ini belum begitu parah ya Pak, kendati memang sering terjadi banjir Pak? Belum Pak, belum. Kita pernah Pak di tahun 2002 tuh sampai yang warga saya aja lotengnya kena Pak. Ini belum. Skalanya masih menengah lah kurang lebih. Menurut pantauan Bapak sekarang udah ketinggian airnya ada berapa senti Pak? Kalau berdasarkan saya mantau dari internet gitu ya, dari handphone tuh ketinggian pintu air Manggarai udah kisarannya kemarin tadi saya lihat tuh di jam
17.50 kali ya. Itu kurang lebih udah 700-an, Pak. Untuk pintu air Manggarai ya. 700 700-an. pintu air Manggarai. Manggarai. Nah, Depoknya sendiri masih siaga 3, berangkat mau ke siaga 3 lagi tuh. Dan ini di sini ketinggiannya mencapai Kurang lebih antara 2 meter sampai 100. Yang paling rendah ini 130 kali ya. 2 meter sampai 130, tapi di titik tengah-tengahnya ada yang 160, 180 gitu. Pak, habis ini mau agenda apa lagi nih Pak? Mau evakuasi Kayaknya lagi? masih harus menyambangi beberapa warga saya yang evakuasi ke masjid, ke Air Petra untuk menyampaikan bantuan nasinya, Pak. Terdampak fasilitas umum. Oke, fasilitas umum yang terdampak apa Pak? Fasilitas umum. Untuk fasilitas umumnya yang di wilayah kita lapangan paling Pak, lapangan badminton adanya di RT 12. Mungkin kalau lembaga pendidikan TK ada di Ar-Rahman di RT 13 gitu. Dan tadi kami lihat ada beberapa kendaraan yang dinaikin ya Pak. Betul, betul. Nah, itu kendaraan itu karena dia mungkin rumahnya di bawah Pak, jadi direlokasikan di parkiran kantor RW 11 gitu. Oke. Ya. Dengan Pak Novan tadi. Siap. Pak Novan, terima kasih atas waktunya Pak ya. Semoga evakuasi berjalan dengan lancar dan pemberian logistik berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Novan atas waktunya. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, Diandra dan juga pemirsa, baru saja tadi diinformasikan oleh salah satu ketua RW bernama Novan bahwasanya banjir mencapai 200 cm hingga 300 cm dan memang artinya ini intensitas hujan masih terlihat begitu rendah. Namun diprediksi kiriman air dari bendungan Katulampa yang ada di Bogor ini tentu saja berdampak terhadap beberapa titik yang ada di kawasan Jakarta Timur. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Bidara Cina ya, di Jatinegara, di mana tadi berdasarkan laporan dari pihak ketua RT bernama Novan bahwasanya masih ada banyak warga yang memilih mengungsi di rumah dan mereka menempati di area yang tinggi ya, di Andra, seperti di lantai 2, mengingat aksesnya begitu sulit untuk bisa untuk akses, mengingat ini masih terkendala dan memang tampaknya di Andra soal kelistrikan ataupun daya listrik ini masih menyala ya di Andra, belum ada terdampak hingga mati listrik tentunya pada di kawasan ini, dan warga juga masih beraktivitas kendati memang beberapa debit air ini masuk ke beberapa ruang mereka seperti ke ruang tamu, kamar dan lain sebagainya. Namun bisa dipastikan di Andra bahwasanya banjir ini di kawasan Bidara Cina ini mencapai saat ini mencapai lebih dari 2 meter. Ini jelas pada malam kali ini warga sangat amat membutuhkan bantuan ya dari pihak BPBD, dan kami masih menunggu apakah nanti pada dini hari nanti akan kunjung surut ataupun tidak. Kembali ke Anda, Diandra. Baik Syahriza, apabila tadi kita lihat ini kan masih banyak sekali warga yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumahnya. Namun untuk saat ini posko pengungsian apakah sudah disiagakan? Ya baik Diandra dan juga pemirsa, jika kami kutip dari pernyataan Ketua RT RT 6 RW 11 tadi, bahwasanya belum ada posko pengungsian baik itu dari pihak RT setempat, dan memang pihaknya juga masih menunggu beberapa bantuan dan juga akomodir logistik yang disalurkan oleh BPBD atau juga PMI tentunya, dan memang karena tampaknya belum begitu, urgensinya belum begitu tampak untuk bisa dilakukan evakuasi, maka pihaknya masih mengandalkan bantuan secara mandiri. Seperti tadi ada beberapa perahu yang dioperasikan oleh beberapa warga untuk mengantarkan beberapa makanan tentunya bagi warga yang masih bertahan di beberapa rumah mereka. Namun memang hingga saat ini kami masih belum menerima informasi apakah memang ada posko terkait untuk bisa mengevakuasi warga dan lain sebagainya. Namun kami akan mengecek kembali Diandra, apakah nanti akan ada titik-titik lain untuk bisa dilakukan pengungsian bagi para warga Bidara Cina. Dan memang hingga saat ini situasinya hujan masih berasa Diandra dengan intensitas yang begitu rendah, namun tampaknya mengingat dari status siaga 3 di Bendungan Katulampa di kawasan Bogor, ini tetap warga harus bisa siaga tentunya untuk bisa bertahan tentunya dari hujan susulan ataupun hujan dengan intensitas tinggi yang berdampak terhadap rumah mereka yang ada di pinggiran Kali Ciliwung. Kembali ke Anda, Diandra. Baik,
Syahreza, kemudian kalau kita lihat di sana kan kondisi kelistrikan saat ini masih menyala. Apakah ada rencana dari PLN? Mungkin ada informasi kalau misalnya banjir ini belum surut-surut juga, akan ada pemadaman listrik di daerah tersebut. Ya baik, Dendra, kami masih belum bisa menerima informasi terkait apakah nanti ada keterlibatan PLN untuk bisa memadamkan listrik, mengingat tampaknya ini masih dibutuhkan sekali untuk daya listrik bagi para warga yang masih bertahan tentunya di lantai 2 dan lain sebagainya. Dan saya akan mentelusuri lagi, Diandra, kalau di belakang saya daya listrik masih menyala, lalu bagaimana dengan kabar di kawasan sana? Ini masih di kawasan jalan Bidara Cina, khususnya di jalan Baiduri Bulan, Diandra dan juga pemirsa. Di sisi lain sebelah sana itu listrik masih menyala. Aliran listrik masih tersedia dan tampaknya di kawasan ini tadi diceritakan oleh ketua RT bernama Novan bahwasanya kawasan ini seringkali terendam banjir, Diandra. Maka darinya beberapa rumah sudah mengakalinya dengan cara membangun tanah mereka lebih tinggi, bahkan hingga 50 cm ataupun 100 cm. Ini menarik karena memang menunjukkan bahwasanya banjir kerap terjadi di kawasan pinggiran Kali Ciliwung, khususnya di Bidara Cina, Diandra. Dan tadi kami juga melihat bahwasanya masih ada warga, dan di depan sana, Diandra, ada beberapa perahu lagi yang dioperasikan oleh warga. Tentunya itu adalah perahu inventaris dari pihak BPBD Jakarta. Saya akan menelusuri lagi, Diandra, dan juga pemirsa ingin menunjukkan sekali lagi kepada Anda bahwasanya beberapa rumah, khususnya di sini, Diandra, rumah ini memasang ketinggian secara mandiri, hampir selutut orang dewasa. Artinya mereka sudah mengantisipasi adanya banjir yang ada di kawasan ini, Diandra. Dan memang ini adalah salah satu cara untuk bertahan di kawasan Bidari Cina. Dan sementara di sebelah saya ini adalah rumah yang tidak memasang ketinggian, Diandra, di pintu masuk. Alhasil ada beberapa barang yang terdampak. Bisa Anda lihat, Diandra dan juga pemirsa, di kawasan ini tidak memasang ketinggian, sehingga ini berdampak terhadap banjir rumahnya, dan bisa dipastikan ini akan masuk ke ruang tamu, Diandra. Itulah perbedaan yang terjadi di kawasan Bidara Cina. Dan kita lihat lagi ke rumah lain, Diandra dan juga pemirsa, dampak dari ada banjir di sana. Dan di rumah ini yang berwarna ungu tampaknya terdampak banjir, begitu juga dengan beberapa perabotan lainnya. Dan ini adalah di atasnya lagi, Diandra, ada lantai 2. Ada beberapa warga yang tampaknya memilih untuk berdiam di rumahnya, kendati memang banjir di sini dilaporkan mencapai sekitar 200 cm. Dan memang hingga saat ini kami masih menunggu, Diandra, apakah nanti ada bantuan lebih lanjut dari pihak BPBD Jakarta. Namun bisa dipastikan banjir mencapai lebih dari 2 meter, dan kami masih menunggu apakah nanti akan surut pada dini hari. Diandra. Baik, Syahreza, kita akan terus memantau perkembangan banjir dari sana. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bidara Cina. Salam sehat selalu, Syahreza. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News bersama saya, Diandra Mukni. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, seperti yang terjadi di wilayah Kebonpala dan Bidara Cina, Jakarta Timur minggu ini. Dari pantauan udara, nampak permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air tercatat mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga, khususnya lansia, lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir seperti ini, dan sebagian besar warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga pun berharap agar petugas terkait melakukan normalisasi aliran sungai dan membuat tanggul yang lebih tinggi. Meter ada ya? Ada 1 meter lebih lah. Nah, ini ibu mengungsi kemana, Bu? Ada di rumah. Di rumah. Iya, ada beberapa, paling di puskesmas, ada di Karang Taruna. Harapannya nggak banjir lagi. Terus ada apa namanya? Kalian normalisasi. Kalian normalisasi lah, agak di ini. Pokoknya intinya sih nggak banjir lagi.
Sementara itu banjir juga merendam ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Warga pun berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang terendam air. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar rumah. Diketahui banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, lantaran wilayah Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi banjir, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Syahreza Zanski di Bidara Cina, Jakarta Timur. Selamat malam, Reza. Bagaimana suasana terkini di sana? Ya, baik Dendra dan juga pemirsa, selamat malam. Hari ini di Jalan Baiduri Bulan di kawasan Bidara Cina di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur memang terpantau masih digenang banjir ya Diandra. Mengingat hari ini hujan sempat intensitasnya begitu tinggi pada tadi siang, menuju sore, menuju malam pada kali ini, hingga imbasnya adalah banjir di kawasan Bidara Cina. Dan memang imbasnya juga ada karena ada luapan Kali Ciliwung ya, maksudnya ukurannya ini maksudnya jaraknya mencapai 100 meter, tidak jauh maksudnya Diandra dari kawasan warga. Dan memang hingga saat ini situasi seperti ini Diandra, ini tercetek Diandra, saya berada di kawasan yang paling rendah hingga semata kaki, dan jika di ujung sana itu bisa mencapai punggung ataupun pinggang dewasa, dan jika ke satu maksudnya sampai ujung sana lagi ini bisa mencapai 2 meter lebih Diandra. Dan memang ini sudah digenangi banjir sejak siang tadi Diandra, dan tadi intensitas pada sore sempat tinggi hujannya. Dan saya akan berjalan sedikit ke sisi yang lebih lain Diandra. Ini ada warga yang baru saja beraktivitas dan ingin pulang ke rumahnya namun terdampak banjir, dan dia masih menunggu adanya perahu yang bisa menyeberangkan dia ke rumahnya. Dan tentunya saya akan mengajak untuk berdiskusi secara langsung ya dengan salah satu warga di sini. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa sebelumnya? Dengan Ibu Lambok. Lambok. Oke, Ibu Lambok. Ini Ibu warga sini kah, Bidara Cina? Iya benar. Oke. Bagaimana Bu kondisi rumah Ibu sendiri sekarang, kalau bisa dikasih tahu ke pemirsa? Saya kan 2 lantai. Saya di bawah. Di bawah udah nggak selamat dah. Sekarang baju-baju gue udah tahu, saya belum ke dalam juga. Ada beras juga rendam situ. Kasur. Saya sih maunya cuma sepaha, taunya lebih dari leher kan. Artinya lebih dari ekspektasi Ibu ya, mengingat kan sering banjir di sini ya Bu. Dan ini terparah atau? Kemarin yang parah yang bulan Maret puasa. Pas puasa tuh sampai di lantai 2 kena. Lantai 2 kena ya. Selutut. Oke. Dan berarti setelah ada kejadian ini Ibu mau memilih di rumah aja atau mau evakuasi, ikut evakuasi nanti? Evakuasi besok baru turun ke rumah lagi kalau udah kering. Udah kering ya. Bersihin lagi, tahu barang-barang yang kena saya mesti cuci ulang lagi pakaian saya. Bu, ada peringatan nggak sih Bu sebelumnya dari? Saya Sabtu sore saya nggak lihat ada air. Saya hari ini baru pulang dari gereja ya, sembahyang. Pokoknya saya lihat kali di Kampung Melayu udah tinggi, jadi saya nggak pulang, nggak tahu, saya pikir lah udah biasa ya, kayak cuek-cuek aja gitu. Tapi pas lihat begini ada rasa sedih, ya kayak kemarin terulang lagi gitu, seperti kemarin. Rumah saya paling rendah juga di sini dari yang lain-lain, lantai 2 ipar saya yang nempatin, saya di bawah. Ini rumah dari orang tua saya. Kemarin juga saya baru abang saya berduka, sayanya meninggal. Dan rumah Ibu sendiri nggak ditinggiin ya Bu ya, jadi ada biaya. Sejauh ini ada nggak sih, ada informasi dari BPBD, ada bantuan entah makanan, entah air bersih dan sebagainya? Dari RT saja kasih ember, yang bulan kemarin ember sama nasi sama bahan roti. Tapi harus pilih mau ember apa mau wipol kayak gitu ya, sama makanan. Cuma sampai sekarang saya belum, besok kayak baru dapat. Iya besok pagi.
Mengingat kejadian ini, berarti Ibu sudah terbiasakah dengan fenomena banjir yang ada di sini? Udah nggak kaget, tapi ada rasa kesel juga, nggak sempat ngangkat mau ngeluarin barang karena saya nggak di tempat kejadian ini kan. Tadi pagi saya nggak di rumah. Itulah salahnya kalau banjir ini datangnya selalu pagi pas saya nggak ada. Yang lain masih bisa diselamatin, saya enggak. Artinya nggak keprediksi ya bahwa setinggi ini ya, sehingga berdampaknya terhadap barang-barang yang ada di rumah. Iya, terus saya suka nyuci di bagian pengungsian, suka diomong-omongin gitu, ngapain nyuci-nyuci gitu-gituin. Padahal kan saya kena banjir, pakaian saya cuci ulang. Awalnya sih belum, mudah-mudahan dia tidak kena juga, tapi 50-50 ya kena apa enggaknya. Antara kena apa enggaknya sih kurang tahu itunya pakaian saya, karena di lantai 2 saya nggak boleh sama ipar saya, nggak boleh, barang saya nggak boleh dibawa ke atas katanya. Ya saya anak ya paling bungsu lah. Kalau menurut Ibu, ini banjir udah terjadi berapa kali Bu dalam tahun ini Bu? Baru 2, bulan 3 sama bulan ini. Ntar kalau Desember nggak tahu lagi deh. Ibu sebagai warga yang udah lama di sini ya Bu, ada berapa tahun Bu? 44 tahun. 44 tahun dan masih berharap ya agar banjir tidak terulang lagi seperti sedia kala ya. Terima kasih Bu Lambok atas waktunya, semoga bisa teratasi tentunya pada banjir pada kali ini. Sementara ya, Diandra dan juga pemirsa, seperti itulah tadi keterangan dari warga, dan kami masih menunggu apakah nantinya ada proses evakuasi dari BPBD ataupun ada bantuan lebih lanjut dari pihak yang terkait tentunya di kawasan ini. Diandra, balik ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Bidara Cina, Jakarta Timur. Salam sehat selalu, selamat malam dan selamat kembali bertugas, Syahreza. Pemirsa, demikianlah breaking news kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Sampai jumpa.